Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melihat kehidupan kita saat ini, banyak sekali godaan yang dialami oleh keluarga-keluarga Kristen. Dan kemungkinan juga ibu-ibu mengalami hal ini. Dalam sebuah berita viral di Tiongkok, ada seorang suami yang kedapatan berselingkuh dengan seorang wanita lain. Akhirnya istri ini meluapkan kemarahan emosinya yang tidak dapat dibendung lagi dengan menelanjangi dan mempermalukan wanita ini di depan banyak orang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ada suatu waktu kita ini dikirimi sebuah surat dan isi surat itu adalah mengatai kita dengan kata-kata yang pedas, tidak pantas, mungkin saja kita akan membuang surat itu sembari berkata, mungkin orang ini usil, mungkin orang ini gila, atau orang ini kurang kerjaan kali. Dan tidak memasukkan hal itu di dalam hati kita. Karena kita tidak begitu mengenal mereka. Tapi bagaimana ibu-ibu jika orang itu kita kenal, sangat pribadi. Orang yang kita percayai, yang kita andalkan, yang kita kasihi, yang sering bersama-sama kumpul hidup bersama dengan kita. Pasti ibu-ibu akan terluka, marah, menangis, dan luapan emosi yang lainnya. Luapan emosi kesedihan kita akan muncul ibu-ibu. Bersama saya di dalam acara Bibisa, kita akan berbicara banyak hal dalam masalah mengatasi hal ini. Halo Halo ibu-ibu, apa kabarnya? Kami berharap semua ibu-ibu dalam keadaan sehat. Ibu-ibu, sudah lama kita tidak berjumpa. Saat ini kita akan bersama-sama mengikuti acara ini. Mohon semua bersemangat, sama-sama menikmati acara ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan Maras Komisi Wanita. Tuhan Allah, wanita yang dipilih Tuhan, wanita idaman Tuhan Allah, berkomitmen bertumbuh dalam iman. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Tuhan Allah, wanita yang dipilih Tuhan, wanita idaman Tuhan Allah, berkomitmen bertumbuh dalam iman. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Ku akan jadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Wanita idaman Tuhan Allah, siap beriman, kuat, dan menjadi berkat. Mari ibu-ibu kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh mengikuti acara ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri akan memakai kami sebagai alat-Mu yang untuk menjadi berkat buat semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Ibu-ibu, benar sekali apa yang dikatakan Loh Liliana tadi. Kalau kita tidak mengenal dengan orang itu, tentu kita bisa mengampuni. Tapi kalau kita kenal, bahkan orang itu kita kasih, tentu sangat sulit untuk kita mengampuni dan sangat menyakitkan bagi kita. Benar kan Ibu Lina? Oh, betul sekali. Saya ini mengalami orang yang saya kasih, orang yang saya cintai, menyakiti hati saya, tidak mengenal saya, melupakan saya. Hingga saya, walaupun saya anak Tuhan, saya sempat berbuat dosa. Tapi orang yang saya cintai tidak bisa kembali kepada saya tambah nemen. Ya toh? Tapi ada beberapa hamba Tuhan itu mendekati saya dan menasihati saya supaya saya berhenti dari berbuat dosa. Dan saya diajak berdoa, saya diajak doa puasa. Dan setelah itu hati saya tenang, hati saya damai. Sejak itu saya tidak punya beban apa-apa, saya tidak senang sama dia, tidak. Saya tetap cinta sama dia sampai sekarang. Hati saya damai dan saya boleh mengikuti Tuhan dengan damai. Puji Tuhan, Ibu Eslina bisa melewati itu semua. Itu semua bukan karena kekuatan Ibu Eslina, tapi itu semua ada kekuatan dari Tuhan yang menopang Ibu Eslina dan memulihkan Ibu Eslina dan memulihkan hidup kita. Mari ibu-ibu kita menyanyikan lagu Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, Ibu-ibu, marah, terluka adalah emosi yang wajar keluar dari seseorang yang disakiti dan harus dikeluarkan. Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah,
janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kemarahan yang tidak kita selesaikan bisa berubah menjadi sebuah kepahitan dan menjadi racun di dalam kehidupan kita. Selain itu, kemarahan yang tidak kita buang akan membentuk identitas kita. Kita bisa terpenjara bukan oleh perbuatan yang kita lakukan di masa lalu, tapi oleh apa yang dilakukan seseorang yang dekat dengan kita. Sebab itu, membuang kemarahan itu adalah keputusan yang tepat. Ingat, bukanlah kasih karunia. Jika kasih karunia Allah itu sampai pada diri kita saja, tapi harus mengalir juga kepada orang lain. Tapi memang bukanlah hal yang sederhana dan mudah bagi kita, tapi ada langkah yang harus kita lakukan. Apa langkah penting yang harus kita lakukan? Saksikan terus dalam acara Bincang-Bincang Santai setelah yang satu ini. Ya, selamat sore pendengar Bibisa yang saya cintai. Hari ini saya bersyukur karena hari ini saya ditemani dengan Ibu Sundari dan Ibu Esterlina. Ya, saya akan membahas satu topik bagaimana balas dendam itu ternyata bisa diselesaikan. Ya, balas dendam itu bisa dihilangkan. Bahkan saya ingin kita belajar pada sore hari ini ada yang lebih hebat daripada balas dendam, ya. Tapi sebelum kita jauh untuk mendengarkan pemaparan saya akan membacakan satu firman Tuhan yang terambil dalam 2 Timotius pasal 4, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18, ya. Silakan saudara menyimak, saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Di sini Alkitab saya diberi tema pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara, ini adalah satu ucapan ya dari Paulus yang terakhir untuk anaknya rohani itu Timotius. Ya, kalau pesan terakhir itu penting. Di sini kita akan belajar bagaimana Paulus itu mengalami yang namanya sakit hati, ya, mengalami yang namanya dendam, ya.
Karena ada orang di sekitarnya itu yang namanya Alexander tadi itu ya membuat ulah. Ya, Alexander ini tukang tembaga itu tidak senang sama Paulus karena banyak orang yang sudah tidak percaya lagi menyembah patung tetapi beralih kepada Tuhan Yesus. Nah, ini Alexander itu ternyata sangat marah dan sangat benci ya sama Paulus karena usahanya terganggu. Ya, saudara, di dalam kehidupan kita memang kita tidak memungkiri ya. Kita ini baik sama orang, kita ini ya sudah berteman sama orang, kita ini hidup di dalam sosial yang ya ada di rumah, ada di sekolah, ada di gereja, ada dimanapun ya. Tetapi ada orang yang tidak senang. Ya, kita ini diem tapi tidak senang. Nah, saya kepingin tahu pengalaman Ibu Esterlina ya, Ibu Sundari ya. Bagaimana ketika Ibu Sundari atau Ibu Esterlina itu mengalami mengalami satu masalah yang orang lain itu membenci Anda ya. Sehingga kehidupan Ibu Esterlina atau Ibu Sundari ini merasa terganggu. Ya. Ini misalnya contoh aja. Ya, kan pernah pacaran toh? Nah, pernah pacaran belum? Ya. Ketika pacaran dulu ya sudah hampir tunangan gitu ya. Tapi tidak jadi. Ketika tidak jadi, mantan kita ini ya, ketika kita ini nikah, ketika kita ini sudah melangsungkan membangun keluarga, tidak senang, membuat ulah ya. Nah, kira-kira kalau Ibu Sundari atau Ibu Esterlina itu mengalami bahwa mantannya itu membenci ya, melakukan ulah, apa yang Ibu Sundari lakukan? Ya, dibiarkan saja. Dibiarkan saja, semua dibiarkan saja. Tapi terus membuat ulah. Ya, si mantan ini terus membuat ulah karena tidak seneng. Ya, gimana? Kalau saya menghindar. Kalau dia datang, saya hindari. Nah, jadi istilahnya menghindar ya. Tapi kan belum menyelesaikan masalah itu ya berarti ya. Karena masalahnya ada kan ya. Nah, atau misalnya seorang ibu ya terus menerus merendahkan ya, misalnya ada teman di grup komisi wanita atau di grup di ibu-ibu di sekolah atau grup di rumah ya, ada satu orang yang sukanya itu merendahkan ya. Oh, Ibu Esterlina ini gini atau Ibu Sundari ini gini ya, kan ada ya, ada orang yang seperti gitu. Nah, gimana menghadapi orang yang seperti itu? Ya, dihindari dan didoakan aja. Dihindari dan didoakan ya, tapi terus orang yang seperti ini sepertinya meneror ya toh. Oh, pokoknya menjelek-jelekkan. Pokoknya istilahnya itu merendahkan. Apalagi kalau dia ini merasa sudah power, di depan orang-orang pun menjelek-jelekkan. Nah, gimana? Sakit hati mesti ya. Waduh, gimana? Serahkan sama Tuhan. Ya enggak apa-apa. Ini komisi wanita ini baik-baik ini ya. Aduh, serahkan sama Tuhan. Nah, tapi kalau misalnya ya, Ibu Sundari kan bekerja ya. Ibu Esterlina juga bekerja ya. Kebetulan ada rekan bisnis ya. Kalau sekarang ini ada, ayo join ya. Terus yang kita ajak join, kita ajak bekerja sama itu tiba-tiba mengkhianati. Iya. Kalau bahasa kerennya itu ngejak duit. Nah, gimana? Ya, sakit hati saya sakit hati ya. Jadi istilahnya dijak berunding bersama. Kalau mbak kan enggak bisa kita serahkan kepada pihak berwajib. Oh, diserahkan polisi aja ya. Tapi misalnya si orang tersebut tuh enggak merasa salah. Lu aku enggak salah gitu. Mentang-mentang gitu. Gimana? Malah membuat istilahnya Ibu Sundari nanggung hutang. Nah, Ibu Sundari harus menanggung malu. Ibu Sundari harus menanggung kekecewaan dan lain sebagainya. Ya itu tadi kita serahkan saja. Kita serahkan ya, tetap serahkan sama Tuhan. Kalau Ibu Esterlina? Ya saya serahkan pada Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Uangnya hilang tapi?
Ya benar, Tuhan sudah memberkati. Gitu ya. Wah. Terus kalau ada saudara atau famili, ya, saudara atau famili itu juga melakukan hal yang istilahnya itu melecehkan kita, ya, kira-kira gimana perasaan Ibu Esterlina? Ya pertama kita nasihati dia, kalau tidak kena ya sudah kita serahkan sama Tuhan juga. Serahkan sama Tuhan terus ya. Iya. Tapi kalau mau jujur ini Ibu Sundari ya, sama Ibu Esterlina ya, kalau kita marah itu, ada orang yang mencekno, ada orang yang membuat kita ini sakit hati, bisa enggak kita itu mengampuni? Pertama ya tidak bisa. Ya pertama enggak bisa ya toh, mangkel gitu ya. Ya betul dah. Ini Paul saja tadi, waduh si Alexander ini ya. Tapi di dalam firman Tuhan itu ada seperti tulis gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Loh ini di Efesus ini juga Paulus sendiri loh yang ngomong. Dan Paulus ini juga mengalami. Dan kalau kita mau jujur ya, bisa enggak ya? Misalnya sekarang kita ini marah ya. Terus matahari terbenam, aku sudah enggak marah gitu. Bisa enggak? Ya, nggak bisa. Nggak bisa, ya. Oh, nggak bisa. Misalnya saya marah, ya, marah sama orang yang, saya sendiri pun nggak mungkin. Oh, matahari terbenam, saya baik-baikan teleponan gitu, nggak mungkin, ya. Nah, maksudnya gimana? Ketika kita ini marah, ya, jangan sampai kalau dalam tafsirannya itu, jangan sampai matahari terbenam itu, jangan sampai nggak ada kesempatan lagi untuk berdamai, ya. Jadi kita tetap bisa marah, kita tetap bisa istilahnya itu sakit hati. Nah, saya akan memaparkan bagaimana supaya kita ini bisa mengampuni, ya, mengampuni dan kita ini bisa plong, ya, bebas dari rasa dendam. Setiap kita pasti punya, ya, yang namanya musuh dalam selimut. Kita punya orang yang bencekno, kita punya perasaan yang istilahnya itu mangkel, ya. Tetapi bagaimana kita bisa membereskan, ya, membereskan di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan pemaparan saya. Siap Ibu-ibu? Siap. Siap Ciayung? Ya. Ya, tolong didengarkan dulu. Yang pertama, kita ini harus mengakui, ya, mengakui apa? Mengakui bahwa kita ini orang yang lemah. Kita ini orang yang memang istilahnya punya kekurangan. Kalau ada orang yang bencekno, ada orang yang menyakiti kita, ya, ada orang yang istilahnya itu terus menekan kita harus mengakui bahwa kita ini memang membenci dia. Kita ini kepingin balas dia, ya. Seperti Paulus tadi mengatakan bahwa Paulus pun mempunyai orang yang seperti itu di dalam kehidupannya. Kita ini harus mengakui di dalam kelemahan kita, orang yang bencekno itu akan memang membuat kita ini sakit hati, ya. Jangan kita ini munafik, menutupi, oh enggak apa-apa, ya. Kalau ada orang yang menyakiti, oh enggak apa-apa, ya, pura-pura, ya. Tapi kita ini harus mengakui bahwa memang kita ini sedang dalam kondisi istilahnya itu sakit hati. Tapi ya jangan digembar-gemborkan. Saya ini loh sakit hati sama si A, saya ini sakit hati sama si B, ya. Karena orangnya tidak perlu, ya. Kita harus mengakui bahwa kita ini punya kelemahan dan kita ini istilahnya itu sedang sakit hati. Paulus di dalam 2 Timotius tadi itu juga mengatakan, ya, 2 Timotius pasal 14 tadi mengatakan seperti ini. Alexander telah membuat dia menderita, dia tidak berbicara detail tapi hanya berkata, Alexander tukang tembaga itu telah berbuat kejahatan terhadap aku. Tuh, bayangkan, ya, Paulus saja yang rasul itu juga mempunyai kelemahan. Ketika ada orang yang terus menyakiti dia, ada orang yang terus istilahnya merendahkan dia, Paulus dengan lapang dada mengakui bahwa ada orang yang jahat sama saya. Ya, ada orang yang
menjahati saya, ya, dan kita juga harus mengakui itu. Yang kedua, enggak berhenti sampai di situ saja, cuma mengakui, tapi kita ini harus membuang hak kita membalas dendam. Kita bisa aja karena orang itu memang salah kepada kita, orang itu memang bencekno, ya, orang itu memang membuat kita ini sakit hati, kita ini bisa balas. Tetapi di dalam Tuhan kita ini tidak boleh. Ya, karena apa? Tuhan sendiri yang akan membalas. Jadi meskipun kita bisa membalas, ya, kita ini bisa membalas, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita ini harus mengampuni, membuang hak kita. Ya, bagaimana caranya? Ketika ada orang yang jahat sama kita, ya, kebetulan kita ini di posisi apa? Di posisi atas, ya, di posisi pemimpin, ya. Oh, kalau ini saya sakit hati, ya, si A ini tidak tak kasih pelayanan. Nah, itu tidak boleh, ya. Kita harus apa? Istilahnya itu membuang kesempatan membalas dendam itu untuk orang itu juga bisa evaluasi. Ketika kita ini punya hak bisa membalas dia, tapi kita tidak menggunakan, wah itu luar biasa. Saudara, memang kalau mau jujur, ketika kita ini disakiti, kita ini sangat kepingin balas dendam. Apalagi kalau sudah berkali-kali, ya, Jayung, ya, berkali-kali ngomongi, berkali-kali kita ini disakiti, ya. Kita ini memang kadang punya kesempatan untuk balas. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan. Ya, di ayat 14 tadi mengatakan, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Bagaimana kita bisa membuang hak kita? Kita serahkan pada Tuhan tadi. Tuhan sendiri yang apa istilahnya membalas, ya. Jangan berdoa, oh Tuhan balas, no, itu gitu bukan, ya. Tetapi kita terus menerus mau apa? Membuang hak kita, membuang kesempatan membalas ini biar Tuhan sendiri. Nah, itu tidak gampang. Ya, sekali lagi tidak gampang karena apa? Itu dibutuhkan komitmen yang keras, dibutuhkan pengorbanan yang keras, dibutuhkan sesuatu yang di dalam hidup kita ini kerendahan hati, supaya kita ini punya kesempatan, ya, untuk Tuhan sendiri yang membalas. Nah, di ayat yang ke-15 itu Paulus juga mengatakan, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Jadi bukan dijauhi, gak koncoan gitu, ya, tapi waspada. Jadi ketika kita ini membuang hak kita, ya, balas tadi itu, tapi kita ini juga harus waspada, ya. Jangan terlalu dekat, ya, tapi juga jangan langsung dijauhi. Orang yang memang membenci kita ini memang ya punya hak lah membenci kita. Tapi mari kita juga sesuai firman Tuhan, kita ini waspada. Karena apa? Orang yang seperti itu karena memang menentang, ya, menentang hidup kita. Nah, kalau ini kita lakukan, ya, terus menerus, itu lambat laun, ya, hubungan kita itu akan dipulihkan. Tapi kita mungkin tanya, waduh, tapi kalau yang satu ini saya tidak bisa. Saya ini tidak mungkin bisa mengampuni, ya. Saya mungkin mengakui saya punya kelemahan, ya. Saya bisa membuang apa kesempatan untuk membalas. Tapi saya ini kalau mau jujur, tidak bisa. Saya ini kalau kelihat mukanya aja, saya ini tidak bisa tidur loh. Ya, ya, betul nggak ya? Betul. Kalau orang yang bencana yang seperti itu, waduh. Nah, ini yang penting. Ketika kita ini diperhadapkan dengan orang yang seperti itu, langkah yang ketiga ini yang penting. Kita ini diminta untuk berdoa pada musuh kita. Oh, ini hebatnya orang Kristen, ya. Orang Kristen itu di sini hebatnya. Jadi
Kita sadar memang hidup di dalam komunitas kita, di dalam kelompok kita, ya, di dalam gereja, di dalam masyarakat, ya, ada orang yang mencekno. Kita sudah tahu tadi, kita harus mengakui kelemahan kita harus membuang, ya, kesempatan untuk balas. Tapi yang penting ini, kita ini harus berdoa untuk musuh kita. Ya, ayatnya 16 ini bagus. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Jadi Paulus ini ketika menghadapi Alexander, ya namanya orang, kan kepingin toh, loh saya ini saya mengumpamakan Paulus ya, loh saya ini memberitakan firman loh, saya ini tidak melakukan apa-apa, ya, tapi Alexander ini loh menjahati saya. Paulus itu mengharapkan ada teman-temannya, ada saudara seiman yang belani kan, ya biasa kan kita kepingin dibelani gitu loh. Tapi tidak ada yang belani, malah kesannya itu alah wes, itu urusanmu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus ini menghadap Tuhan, ya. Ketika dia mengalami kekecewaan, sakit hati, bahkan ketika orang-orang di sekitarnya itu tidak menolong dia, ya, dia ini mengambil sikap untuk mendoakan musuhnya. Wah, ini yang bagus, ya. Jadi jangan pernah mengharapkan bantuan orang lain. Jangan pernah, ayo ini loh, kanu ya, gosip sana sini, ya. Banyakan ibu-ibu yang di sana, kalau di sini nggak ada, ya. Di sana itu, kalau sudah istilahnya marah-marah gitu, ya tahu ya, si A itu, cari bolo. Ya, cari bolo ke sini ke situ, ya, enggak perlu. Karena apa? Kita enggak mungkin bisa mengharapkan orang-orang di sekitar kita itu untuk melani, betul ya? Betul. Nah, ngalami paling. Ya, ketika kita enggak bisa mengharapkan itu ya, kita ini harus duduk manis, kita ini harus berdoa sama Tuhan. Enggak perlu cari teman, enggak perlu cari bolo, enggak perlu gosip, enggak perlu istilahnya itu mencari masa untuk lek nawur itu bahasa Indonesia ini apa ya? Mengeroyok, ya, mengeroyok orang itu. Ya enggak perlu. Tapi kita harus mencari wajah Tuhan. Kita doakan, ya. Kita doakan musuh kita. Apakah bisa? Bisa. Ya. Ketika Paulus itu hidup di dalam masalah yang seperti itu, dia mendoakan musuhnya. Ketika Tuhan Yesus itu ada di dalam dunia ini, dia juga memberikan contoh yang seperti itu. Berdoa untuk musuh-musuhnya. Bahkan ini ada satu cerita, ini bagus. Ada seorang yang dibesarkan di gereja, ya. Dia ini orang yang taat, orang yang istilahnya ikut di dalam pelayanan. Tetapi satu kali, ya, orang ini cewek ini, ya, cewek dan belum nikah, itu ketemu dengan orang yang sudah bersuami. Ini satu gereja loh, satu gereja bersuami. Tanpa disadari si cewek ini, ya, si cewek ini dekat dengan suami orang. Ya namanya suami orang, ya, dideketi, ya. Kita tahu, apa yang terjadi? Hamil si cewek. Ketika ketahuan hamil, tanggung jawab gak kira-kira? Kalau pengalaman gimana? Tidak tanggung jawab, ya. Sudah tahu istrinya orang, ya, suaminya ini diganggu, ya, diganggu dan dia hamil. Suami yang niduri itu tanggung jawab? Enggak. Malah orang yang niduri dia, yang menghamili dia itu enggak istilahnya itu, enggak bertanggung jawab, malah menjahati. Biasa, ya. Kalau sudah habis manis, sepat dibuang. Itu biasa, ya. Nah, ini kejadian seperti itu dalam gereja. Apa yang terjadi yang dilakukan? Si wanita ini, ya, dengan hukuman yang daripada Tuhan, hamil, ya, dengan hukuman masyarakat
ya karena dia hamil di luar nikah, dan dia ini terus-menerus memulihkan hidupnya. Bisa enggak? Bisa. Ya, karena apa? Dia terus mengandalkan Tuhan. Dia malu, dia hilang harga diri, ya. Tetapi karena dia berkomitmen untuk minta ampun sama Tuhan dan mengampuni, ya, orang yang apa istilahnya itu selingkuhannya, dia sekarang juga bertumbuh. Saudara, setiap kita memang bisa, ya, bisa salah, bisa marah, bisa melakukan hal yang tidak baik. Tetapi percayalah firman Tuhan mengatakan kalau kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, ya, kita ini bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Nah, yang terakhir kita ini memang tahu kelemahan kita, ya. Kita ini bisa membuang hak kita. Kita ini bisa apa istilahnya berdoa sama Tuhan. Tapi kadang ya sulit Masihan menjalani kehidupan. Yang terakhir, kita ini harus terus bersandar pada Tuhan. Kita terus harus bersandar pada pimpinan Roh Kudus untuk sungguh-sungguh menguatkan kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mungkin bisa mengampuni orang yang jahat sama kita. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin punya damai sejahtera, ya, untuk menghadapi orang yang bencekno itu. Bagaimana kita mengadakan Roh Kudus? Kita harus terus membangun persekutuan dengan Roh Kudus, ya. Ikut ibadah, ya, baca firman Tuhan, ya, ikut kegiatan-kegiatan Bibisa ini. Saya yakin, ya, Roh Kudus akan terus menolong kita. Amin. Ibu Sundari ngerti? Ibu Esila ngerti? Mungkin ada tanya? Sudah? Bisa ya? Bisa. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar dari Paulus untuk mengampuni orang yang menjahati kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Paulus pun boleh mengalami apa yang sedang kami alami di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh dikuatkan, bahkan tolonglah kami untuk kami boleh terus mendoakan musuh-musuh kami, mengampuni musuh-musuh kami, bahkan meninggalkan dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Berkati anggota Komisi Wanita Bukit Zaitun dimanapun berada, kiranya Tuhan tolong untuk setiap wanita-wanita idaman Tuhan ini boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa, kiranya Komisi Wanita Bukit Zaitun ini boleh dipakai Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu di acara Bibisa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan seluruh rangkaian acara Bibisa hari ini. Jangan biarkan acara ini cuma kita dengar. Tapi kalau ibu-ibu mengalaminya, mari kita bawa itu kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami percaya kasih Tuhan itu baik bagi kami. Kami percaya Tuhan itu bisa kami andalkan. Dan kami percaya bahwa Tuhan itu adalah pengasih. Engkau bisa membalut luka hati kami yang sangat menyakitkan di hati ini. Tetapi Engkau adalah Allah yang selalu di sisi kami, yang akan terus membela kami, menolong kami, supaya kami melepaskan, mengambil sebuah keputusan penting untuk mengakuinya, mengampuni mereka, mendoakan mereka, dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, setiap ibu-ibu yang sudah mendengarkan akan acara ini, ataupun bapak ibu yang lainnya yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami, supaya kami tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan di acara Bibisa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.